Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dalam mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Selamat kepada kalian semua yang telah naik ke kelas 3. Semoga kalian semakin menjadi individu-individu yang dewasa dan siap untuk terjun di tengah-tengah masyarakat. Materi kelas 3 ini dalam bab 1 yaitu perencanaan produksi massal. Di sini ada kompetensi dasar, yaitu yang pertama 3.10 menganalisis perencanaan produksi massal. Ini merupakan kompetensi dasar pengetahuan. 4.10 membuat perencanaan produksi massal, dan ini adalah kompetensi dasar keterampilan. Setelah belajar bab ini dan kompetensi dasar ini, diharapkan nanti kalian bisa menganalisis dan tentunya juga bisa membuat rencana-rencana produksi massal. Sebelum membahas lebih jauh, kita perlu memahami dulu apa sih sebenarnya produksi massal itu. Produksi massal itu merupakan suatu metode, bisa disebut juga cara yang paling umum diterapkan untuk memproduksi produk dalam jumlah yang banyak dan dalam waktu yang relatif cepat. Produksi massal itu bisa kita jumpai ya dari berbagai jenis produk, ya bisa dari makanan, bisa dari minuman ya yang dikemas, sampai perakitan yaitu kendaraan bermotor dan juga peralatan rumah tangga. Setelah kita memahami konsep produksi massal, maka coba kita sekarang kaji keuntungan dan kerugian metode produksi massal. Kita bahas dahulu yaitu keuntungan. Dari sisi keuntungan produksi massal, ya, yang pertama, produksi massal itu prosesnya otomatis. Jadi karena otomatis gitu ya, maka cepat pengerjaannya. Kenapa? Karena dikerjakan oleh mesin. Kemudian keuntungannya lagi bisa menekan biaya. Biaya untuk apa? Untuk menggaji para pegawai. Jadi nggak perlu banyak tenaga kerja karena mesin yang menjalankan. Kemudian dari tingkat produksi, karena mesin kerjanya itu berbeda dengan manusia, tentunya lebih cepat mesin, maka tingkat produksi itu meningkat. Kemudian dari sisi modal dapat ditingkatkan dengan mengurangi beban biaya pegawai. Iya, karena semua yang mengerjakan adalah mesin, jadi pegawainya tidak perlu banyak, hanya pada titik-titik tertentu untuk menjalankan mesin tersebut. Sekarang kita membahas kerugian produksi massal. Ada keuntungan, ada kerugian. Kerugiannya adalah harga dari mesin produksi massal. Harganya mahal. Ya tentu ya kan. Kemudian karena sifatnya berulang-ulang, maka membuat pekerja itu kehilangan semangat, bosan. Itu aja. Kemudian produksi yang dianggap kurang fleksibel karena
otomatis mesin yang mengerjakan, tidak bisa sefleksibel manusia. Kemudian jika ada salah satu bagian yang rusak, yaitu mesin yang rusak, maka divisi yang lain ya terhenti, karena memang produksi massal ini sangat berhubungan sekali dengan divisi-divisi yang lain. Kapan berjalan? Ya ketika mesin yang rusak tersebut sudah diperbaiki kembali. Perencanaan produksi massal. Sesuatu yang direncanakan itu sangat mendekati kepada yang berhasil, yaitu keberhasilan. Apalagi bicara tentang produksi massal, maka produksi massal ini rencana memang harus matang. Kenapa? Karena produksi massal ini adalah suatu kegiatan yang terus-menerus berkesinambungan. Berbicara tentang keberhasilan atau kesuksesan dalam perencanaan produksi massal, maka ini berhubungan dengan kinerja, berhubungan dengan laba. Maka ada indikator-indikator yang perlu kita perhatikan di bawah ini, yaitu yang pertama, dari yang akan diproduksi, yaitu kualitas produk. Yang kedua, biaya produk. Apakah produk yang akan diproduksi tadi masih ekonomis untuk diproduksi atau terlalu mahal biaya produksinya? Kemudian yang ketiga, dari sisi waktu pengembangan produk. Waktu pengembangan produk ini menentukan kemampuan dari produk itu sendiri yang diproduksi oleh perusahaan bisa berkompetisi di dalam pasar. Kemudian selanjutnya biaya pengembangan. Dari sisi biaya pengembangan merupakan salah satu komponen yang penting yang dibutuhkan untuk mencapai profit, karena untuk mengembangkan produk tersebut semakin kreatif, semakin inovatif. Kemudian selanjutnya adalah kapabilitas pengembangan. Bicara kapabilitas pengembangan, ini merupakan aset, ya, aset yang digunakan oleh perusahaan untuk mengembangkan produk lebih efektif, lebih efisien yang akan datang, ya. Apakah perusahaan itu capable gitu ya, mampu gitu ya. Dalam perencanaan produksi massal ada dua yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah hubungan antara perencanaan dan kontrol. Perencanaan dan kontrol produksi. Yang kedua, fase, tahapan-tahapan dalam perencanaan produk. Berbicara tentang hubungan antara perencanaan dan kontrol produksi. Kita dudukkan dulu perencanaan produksi. Sebenarnya perencanaan produksi itu adalah fungsi untuk memanage yang berhubungan dengan masalah-masalah, misalnya apa yang diperlukan dalam fasilitas produksi, kemudian cara membagi alat-alat produksi agar dapat digunakan dalam proses produksi, kemudian cara agar alat-alat produksi tersebut dapat membuat produk yang diinginkan dan dalam jumlah yang diinginkan. Dan perlu diingat bahwa perencanaan produksi itu sifatnya dinamis.
Artinya itu perencanaan produksi itu selalu berubah-ubah sesuai dengan adanya perubahan rencana yang mungkin terjadi. Maka disinilah clue hubungannya antara perencanaan produksi dan kontrol produksi. Karena perencanaan produksi bersifat dinamis, maka disinilah butuh yang namanya kontrol produksi. Maka kontrol produksi itu adalah mekanisme untuk mengawasi agar produksi bisa berjalan sesuai dengan rencana, walaupun ada berbagai perubahan-perubahan yang mungkin terjadi. Sekarang kita coba pahami apa fungsi kontrol produksi. Yang pertama adalah menjaga agar produksi bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Oke, kemudian mengamati kemajuan produksi dan mencatat setiap kekurangan-kekurangan yang terjadi. Kemudian menganalisis data yang dicatat tadi dan menghitung kesalahan-kesalahannya. Kemudian mengambil langkah langsung karena semuanya terekam gitu ya, mengambil langkah langsung untuk mengkoreksi, mengevaluasi kesalahan-kesalahan yang ada pada proses produksi. Kemudian meneruskan laporan kontrol produksi kepada bagian perencanaan untuk ditindaklanjuti. Ini adalah pembahasan perencanaan produksi massal. Dilihat dari hubungan antara perencanaan dan kontrol produksi. Yang mana perencanaan produksi massal ada dua yang diperhatikan, yaitu hubungan antara perencanaan dan kontrol produksi dan fase dalam perencanaan produk. Kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang, yaitu pembahasan yang kedua, yaitu fase dalam perencanaan produk. Fase dalam perencanaan produk. Maka silakan materi kali ini dipahami oleh siswa biar pertemuan yang akan datang kita akan bisa melanjutkan lagi dengan materi selanjutnya dalam pembahasan fase perencanaan produk. Terima kasih atas segala perhatiannya untuk anak-anak semua. Semoga hari ini adalah hari yang menyenangkan dan materi ini bisa memberikan pencerahan ilmu yang bermanfaat lagi berkah. Amin amin ya robbal alamin. Insya Allah kita akan bertemu kembali dalam materi produk kreatif dan kewirausahaan dalam pertemuan yang akan datang. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.